Manusia ini adalah manusia yang benar-benar bertakwa. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang berusaha melakukan syiar-syiar Allah, mengembangkan syiar-syiar Allah, menyebarkan syiar-syiar Allah dalam hidupnya, maka ketahuilah sesungguhnya itulah bukti hatinya penuh dengan ketakwaan. Dan kurban ibadah haji yang kita lakukan adalah merupakan salah satu syiar-syiar Allah. Siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah membuktikan bahwa dia di dalam hatinya merupakan sosok manusia yang benar-benar bertakwa. Tidak hanya sekedar ucapan, kata-kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah berkorban 2 ekor kambing. Namun Rasulullah SAW juga pernah berkorban 100 ekor unta. Artinya jemaah rahmati Allah, jikalau kita dalam kondisi memiliki kekayaan, kemampuan untuk berkorban, maka berkorban dengan 7 orang 1 ekor sapi adalah berkorban bagi orang yang tak mampu sebenarnya. Kita berkorban berbagi 7 karena tak mampu membeli 1 ekor. Tapi jika kita mampu berkorban, ada rezeki kita, tapi kita masih juga mengajak berteman 7 orang, ini tandanya bukan ciri orang yang paling bertakwa. Karena dia masih sangat kental cintanya kepada dunia, masih takut hartanya berkurang. Manusia seperti ini jamaah rahmatillah Allah tidak menjadikan contoh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Rasulullah tak merasakan khawatir 100 ekor unta beliau sembelih dalam kurbannya. Artinya jamaah rahmatillah Allah, kalau mampu berkurban 1 ekor sendirian, mengapa harus ber7? Kalau mampu berkurban 2 ekor, mengapa harus berkurban 1 ekor? Kalau bisa berkurban lebih daripada itu, maka hendaklah kita kejar, karena pahala ini adalah pahala yang paling besar dan paling Allah cintai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kalau ada orang yang berkorban, mampu dia, tapi masih memilih berkorban dengan 7 orang 1 ekor sapi, ketahuilah bahwa dia belum lagi menunjukkan sifat takwanya. Dia masih menjadi sosok manusia yang ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja yang telah bisa mengikis sifat pelit dalam dirinya, maka mereka itulah sungguh orang-orang yang beruntung dunia hingga hari akhirat. Kalau masih merasa berat mengeluarkan harta, masih berhitung-hitung dengan harta kita, maka takutnya kita akan diperhitungkan oleh Allah rezeki dan keberkahan hidup kita. Jamaah rahmatil Allah, Ali radhiyallahu anhu suatu ketika menyebutkan dalam hadis Imam Abu Daud, kata Ali, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memerintahkanku bi'an aquma bibudnih, agar aku menyembelih hewan kurban yang merupakan unta milik Rasulullah SAW. Kurban itu adalah kurban yang Rasulullah laksanakan untuk dirinya, tapi Rasulullah memerintahkan Ali untuk melaksanakannya. Artinya Rasulullah agar menjadikan Ali sebagai panitia kurban. Itulah yang terjadi di zaman Nabi masih hidup, dan saat ini itu pula yang kita lakukan jamaah rahmatillah Allah. Lalu Ali mengatakan, bi'an uqassima luhumaha wa juludaha wa jalalaha 'alal masakin. Setelah aku sembelih, aku diperintahkan untuk membagi-bagikan daging-dagingnya, kulitnya untuk orang fakir miskin. Wala u'tiya
min jazaratiha minha syai'a, dan aku diperintahkan tidak boleh memberikan hak upah kepada tukang jagal dari bagian hewan kurban tersebut. Jamaah dirahmati Allah, orang yang berkurban sudah membuktikan pengorbanannya dengan harta. Dia berikan dananya untuk menyembelih kurban, diamanahkan kepada panitia kurban, dan panitia kurban itu dalam akadnya kepada pekurban adalah seorang wakil. Akadnya adalah wakalah. Pekurban mewakilkan hewan kurbannya untuk dijadikan yang terbaik, dijadikan yang terbaik nilainya untuk kurbannya, lalu dilaksanakan kurbannya dengan terbaik pula, dibagikan rata terutama kepada fakir miskin, tetangga, serta karib kerabat yang ada di sekitarnya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau akad itu adalah akad wakalah, mewakilkan, maka selayaknya orang yang diberikan amanah untuk mewakilkan pelaksanaan kurban itu harus menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dia melakukan sekehendaknya, karena sudah dititipkan uang kepadanya, maka sesuka hatinya. Bagian ekornya milik kami panitia, bagian kakinya milik kami panitia, karena kami sudah capek membantunya. Jamaah dirahmati Allah, pekurban sudah berkurban mengorbankan hartanya, maka panitia juga berkorban mengorbankan tenaga dan jasanya hanya karena Allah, bukan karena daging, bukan karena upah. Jamaah dirahmati Allah, maka hendaklah kita menjaga amanah ini. Dan inilah ciri orang yang amanah akan tampak dari pelaksanaan kurban dia jaga dengan sebaik-baiknya. Ketika dia diberikan amanah yang jauh lebih besar, menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPR dan MPR, maka dia tidak akan menjadi orang yang mudah menyelewengkan harta masyarakat, tidak dengan mudah menggunakan sesuka hatinya, tidak dengan mudah membuat dana-dana samaran, tidak dengan mudah mencari komisi. Pelaksanaan kurban bukan ibadah proyek komisi. Pelaksanaan kurban adalah ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan, al-khazinul mu'minul amin. Sesungguhnya orang yang memegang uang yang diamanahkan kepadanya, lalu dia menjadi orang yang jujur dalam menjaga amanah itu, lalu termasuk dia, kata Rasulullah, alladzi qasaba bima umira bihi, dia selalu berusaha dana yang diberikan kepadanya itu dia bagikan sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Kalau ada menyangkut upah dan upah serta merupakan bagian yang harus dibagikan, hendaklah sudah melalui proses yang diamanahkan oleh orang yang mewakilkan. Pemimpin dalam perusahaan memberikan wakil kepada bendahara untuk bagi kepada peserta atau staf yang bekerja upahnya, gajinya. Gaji itu tak boleh dikurangi. Kalau ada proyek tak boleh ditambah. Kalau ada hak orang, maka harus diberikan sesuai yang sudah diperintahkan. Inilah orang yang menjaga amanah. Wa tayyibum biha nafsuh. Dan dengan amanah itu dia memiliki hati yang bersih, ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, siapa yang melakukan hal yang seperti ini, ahadul mutasaddiqin, dialah orang-orang yang termasuk manusia yang berhak mendapatkan pahala sedekah dan orang-orang yang jujur. Jamaah yang dirahmati Allah, harta yang diberikan kepada panitia adalah bukan harta kita, tapi jika kita membelanjakannya dengan jujur, transparan, maka harta itu akan menjadi pahala sedekah bagi panitia. Harta yang diamanahkan masyarakat jamaah kepada masjid, jika dijaga dengan jujur sebagaimana yang diperuntukkan dan diamanahkan oleh pengurus, oleh masyarakat kepada pengurus masjid, maka harta itu akan menjadi pahala sedekah bagi pengurus dan bendahara. Tapi kalau harta itu diselewengkan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka kita akan menjadi manusia yang tidak menjaga amanah,
dan dosanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا